Anda masih menyaksikan CNBC Indonesia Awards The Most Inspiring Financial Companies bersama saya Anaka Wijaya. Dan untuk mengulas lebih jauh dampak pandemi terhadap kinerja dan operasional bisnis di jasa keuangan, saat ini kami sudah tersambung secara eksklusif dengan Direktur Keuangan PT Bank Permata, Lea Setianti Kusumawijaya, dan juga Presiden Direktur Bank Mega, Kostaman Taib. Dan nanti juga akan turut bergabung di segmen berikutnya, Direktur Utama BP Jam Sostek Anggoro Eko Cahyo. Selamat siang Ibu Lea dan Pak Kostaman, apa kabar? Selamat siang, baik. Baik, ini kalau kita lihat Bu Lea dan Pak Kostaman, pandemi memang memberi dampak yang signifikan. Dan tentunya perubahan dibutuhkan untuk bisa bertahan. Nah di era pemulihan ekonomi ini, perubahan apa yang sudah dilakukan? Mungkin kita ke Bank Permata terlebih dahulu, silakan Bu Lea. Ya, mungkin dengan dampak pandemi ini seperti kita ketahui banyak ya Aneka challenge yang kita hadapi. Pertama-tama pastinya dari kualitas portofolio kredit. Dan menanggapi hal tersebut, tentunya kita lihat dengan pandemi terjadi perlambatan pertumbuhan kredit karena demand-nya juga menurun dan bank juga cenderung untuk lebih bersikap berhati-hati di dalam pengucuran kredit. Dan oleh karena itu tentunya kita tetap melakukan langkah-langkah untuk memitigasi risiko kredit. Artinya bukan berarti kita menstop pertumbuhan kredit, tetapi kita melakukannya dengan lebih selektif. Jadi perubahan yang dilakukan tentunya pastinya pertamanya dari kerangka manajemen risiko. Tapi kemudian yang kedua juga dengan adanya pandemi, kita melihat bahwa percepatan era digitalisasi di perbankan ini semakin cepat ya, apalagi juga dengan masuknya players-players yang baru di industri jasa keuangan. Oleh karena itu kita tentunya harus melakukan inovasi di dalam digital banking untuk memberikan pengalaman untuk transaksi perbankan yang menyenangkan dan yang sifatnya mungkin lebih simple, lebih convenient untuk nasabah. Dan itu terutama memang inovasi yang sampai saat ini juga masih berjalan dan akan terus berjalan, Anneke. Mungkin itu yang major ya, dan tentunya memang kalau untuk likuiditas di sektor perbankan ini dengan adanya pandemi cukup melimpah dan itu juga memberikan challenge buat banking untuk bisa mengelola dana tersebut dengan optimal supaya imbal hasil yang dihasilkan juga lebih baik. Mungkin seperti itu, Anake. Baik, itu tadi dari Bank Permata. Kita akan tanya di Bank Mega seperti apa Pak Kostaman. Kalau tadi kata Ibu Lea ini adalah manajemen resiko dan juga digitalisasi perubahannya. Bagaimana dengan di Bank Mega? Ya, tentu kita ketahui bahwa pandemi ini mengakibatkan terjadinya krisis kesehatan dan seluruh masyarakat kita. Dan juga kita melihat terjadinya perubahan gaya hidup masyarakat dari yang selama ini offline menjadi online. Ya. Jadi sekarang kerja, kalau dulu di kantor, sekarang kerja di rumah, work from home, kerja melalui online, meeting online, kemudian belanja pun online, transaksi perbankan pun sudah banyak dilakukan melalui online. Jadi perbankan harus melakukan adaptasi terhadap perubahan gaya hidup masyarakat ini. Ya. Tentu beberapa hal yang sudah dilakukan perbankan antara lain ya mengembangkan perbankan layanan perbankan digital dan juga melakukan otomasi bisnis proses yang ada di dalam bank tersebut. Saya rasa itu yang harus dilakukan oleh perbankan. Baik, digitalisasi dan juga otomasi ya. Menarik sekali Pak Kostaman, tentunya pandemi ini kan mengagetkan kita semua dan dibutuhkan masa untuk adaptasi. Berapa lama waktu yang dibutuhkan Bank Mega untuk mulai beradaptasi dengan kondisi pandemi ini? Ya tentu kita melihat bahwa saat ini pandemi masih berlangsung, ya, tetapi sudah berangsur-angsur membaik. Dan kita harapkan di kuartal pertama atau kedua tahun depan, mudah-mudahan kita sudah kembali kepada situasi normal sebelum pandemi.
Nah, tentu di masa pandemi seperti ini, seperti dikatakan tadi, perbankan termasuk Bank Mega melakukan adaptasi-adaptasi terhadap perubahan-perubahan yang terjadi tadi. Ya. Pertama tentu selama krisis bank selalu menjaga likuiditas bank. Ya. Kemudian kita menurunkan biaya-biaya, ya, antara lain terutama biaya cost of fund. Ya. Kemudian juga meningkatkan kehati-hatian dalam penyaluran kredit. Dan tadi ya melakukan transformasi digital dan melakukan otomasi proses. Saya rasa selama pandemi ini kita bersyukur ya, dari awal pandemi sampai saat ini Bank Mega tetap dapat tumbuh ya secara positif dan berkesinambungan dengan baik. Baik, menarik sekali. Kita akan coba lihat di Bank Permata seperti apa, Bu Lea. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk bisa beradaptasi dengan kondisi pandemi? Iya, waktu itu kalau kita ingat pandemi pertama masuk di Indonesia itu bulan Maret ya tahun 2020 dan tidak lama sesudah itu juga OJK langsung mengeluarkan POJK yang terkait dengan stimulus ekonomi. Dan immediately kita melakukan penyesuaian yang tadi saya sebutkan untuk manajemen risiko itu segera langsung kita lakukan penyesuaian sebetulnya dalam jangka waktu cukup relatif singkat ya, mulai bulan April waktu itu kita sudah selesaikan dan pada waktu itu juga kita harus mulai melakukan restrukturisasi kredit. Jadi itu juga termasuk penyesuaian yang harus kita lakukan yang tadinya mungkin tim kredit kita lebih banyak meng-onboard ya untuk mereview proposal kredit yang baru, jadinya sekarang malah lebih banyak fokusnya ke melakukan restrukturisasi kredit. Nah, proses restrukturisasi kredit itu sendiri mungkin kalau di Permata berjalan sampai seluruh batch itu selesai itu sekitar 9 bulan waktu itu, dan tentunya masih berlanjut sampai sekarang, tetapi puji Tuhan tidak ada tambahan lagi dari loan-loan yang perlu direstrukturisasi. Dan penyesuaian lain yang perlu kita lakukan sebenarnya terkait dengan karena adanya PPKM atau PSBB pada waktu itu ya, pada tahun 2020 itu PSBB, kan kita tidak boleh 100% WFO. Jadi karena ada yang WFH, waktu itu juga harus disediakan semua infrastrukturnya, kemudian bisnis model itu agak sedikit dirubah supaya ada split operation. Nah, penyesuaian itu semua mungkin secara operasional sekitar 1-3 bulan ya. Tapi kalau yang lebih panjang itu memang untuk penyesuaian strategi juga, karena tadi selain dari restrukturisasi kredit, kita juga tentunya melakukan revisi ulang terhadap bisnis strateginya bank, karena tentunya dalam pertumbuhan kredit kita tidak bisa tidak bisa masuk ke semua sektor. Kita harus melihat sektor mana yang terpengaruh dan tidak terpengaruh oleh pandemi. Dan penyesuaian itu memang agak membutuhkan cukup waktu ya. Jadi mungkin sekitar sampai stabilnya itu antara 9 sampai 12 bulan lah sebenarnya. Dan makanya begitu masuk 2021 sebetulnya kita sudah boleh dibilang sudah memasuki new normals. Dan dari karyawan juga sudah mulai terbiasa dengan ritme kerja, sebagian kerja di rumah, sebagian kerja di kantor, dan oleh karenanya kita sekarang sudah mulai bisa mempersiapkan diri untuk pertumbuhan bisnis, apalagi dengan outlook yang cukup baik ya Anneke di tahun 2022, hopefully pertumbuhan kredit, pertumbuhan perekonomian semua akan lebih baik dan semuanya bisa kembali normal secara berangsur-angsur. Baik, kita beralih lagi ke Bank Mega dengan Pak Kostaman. Pak Kostaman, kalau kita lihat ini pandemi sudah hampir 2 tahun begitu ya. Lalu apa saja risiko dan mungkin yang masih menjadi tantangan saat ini, atau bahkan mungkin ada peluang yang timbul di bisnis perbankan kala pandemi? Ya, Anneke, tentu resiko terbesar selama krisis atau selama pandemi ini adalah bagaimana kita menjaga kualitas kredit kita. Karena di masa pandemi ini menyebabkan terjadinya penurunan kemampuan para debitur dalam membayar kewajibannya. Nah, dalam menjaga kualitas kredit ini,
kami memastikan bahwa seluruh debitur yang terdampak COVID-19 memperoleh stimulus sebagaimana yang diatur dalam POJK 11/2020. Ya. Agar seluruh debitur tersebut dapat bertahan selama krisis dan dapat mencegah debitur tersebut masuk dalam kredit macet. Ya. Tantangan lainnya adalah turunnya suku bunga kredit, ya, terutama suku bunga kartu kredit yang pada 1 Juli yang lalu sudah mulai turun dari 2% menjadi 1,75%. Nah, hal ini tentu mendorong bank untuk mencari alternatif revenue yang lain untuk menggantikan pendapatan dari bunga kartu kredit yang menurun ini. Tapi sebagaimana Anda mengatakan bahwa tentunya krisis ini juga membawa peluang-peluang. Ya. Sebagaimana tadi udah banyak dibahas bahwa terjadi perubahan gaya hidup, ya, masyarakat menjadi online, ya. Segala sesuatu dilakukan secara online. Jadi bisnis online ini, ya, yang sudah banyak berkembang di masyarakat ini juga merupakan peluang bagi bank bagaimana menangkap peluang ini, ya, dengan mengembangkan layanan perbankan digital. Demikian, Anneke. Baik, kita akan coba tanya ke Bank Permata. Bu Lea, kalau di Bank Permata apa saja risiko atau mungkin yang menjadi tantangan atau bahkan peluang yang masih bisa timbul atau diproyeksikan akan bisa dilakukan di 2022 nanti? Ya, secara umum rasanya sama ya seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Kostaman. Memang risiko terbesar itu adalah risiko kredit, di mana pada saat yang bersamaan kita harus bisa mengatasi, ya, artinya kita bisa mengelola portfolio kredit kita yang terdampak oleh pandemi, yaitu tadi ya dengan restrukturisasi, tapi di saat yang bersamaan kita juga harus tetap menumbuhkan kredit kan, nggak mungkin banknya stop tidak lending gitu ya. Jadi kita harus benar-benar jeli melihat segmen-segmen yang memang quote unquote imun terhadap dampak dari pandemi. Dan walaupun kita juga di tahun 2021 ini melihat ada beberapa surprise ya yang kita lihat di beberapa sektor industri yang tiba-tiba terdampak secara signifikan di sektor korporasi tentunya. Padahal pada waktu awal pandemi yang terdampak signifikan itu segmen retail dan SMI. Tiba-tiba beberapa perusahaan korporasi juga jatuh karena pandemi. Jadi itu yang memang kita harus bisa balance. Itu challenge-nya sebetulnya. Dan juga kalau untuk peluang tadi yang seperti disampaikan Pak Kostaman juga sebetulnya sama aja sih ya, kita sama-sama di lembaga jasa keuangan di banking memang opportunity-nya di digital. Tetapi memang digital banking ini menjadi sesuatu yang sifatnya saya rasa jadi mandatory ya, karena ini menjadi minimum requirements bagi nasabah. Masyarakat Indonesia sekarang sudah teknologi savvy, mereka lebih suka untuk bertransaksi lewat mobile banking, dan juga karena inovasi mobile banking di Bank Permata juga cukup baik, oleh karena itu juga cukup memberikan nilai lebih juga buat nasabah. Dan selain itu, selain pengalaman bertransaksi dengan digital yang harus selalu diperbaiki, tentunya juga dengan adanya sekarang semuanya online basis gitu ya, termasuk payment, saya rasa juga opportunity bisnis untuk banking adalah partnership dengan para penyedia jasa keuangan untuk yang memfasilitasi payment platforms. I think itu juga merupakan sesuatu yang menjadi opportunities untuk banking industry saat ini. Kolaborasi juga dengan payment platform. Menarik sekali Bu Lea dan Pak Kostaman. Kita akan bahas lebih dalam lagi usai jeda. Dan dialog eksklusif kami dalam program CNBC Indonesia Awards The Most Inspiring Financial Companies akan kami lanjutkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.